Dari awalnya kita punya konsep kedai kopi itu dari Jepang. Waktu masih di Jepang, ada teman orang Makassar ngajak untuk bikin kedai kopi. Sebenarnya kedai kopi yang bagaimana yang mau dibikin sama dia nih, maksudnya kopi yang seperti apa sih penyajiannya. Baru dia mulai kasih tahu, oh ini caranya begini, begini, begini. Mulai dari V60 awal, dari Kalita, itu nama-nama drip kopi itu sendiri yang waktu di sana saya kenal. Awalnya saya masih penikmat lah, maksudnya suka minum kopi, tapi belum serius. Ketertarikan itu lahir di saat saya menyentuh kopinya, di saat saya buat kopinya. Jadi waktu masih di Jepang kita itu udah eksperimen. Oh, kopi Bajawa seperti ini, kopi Toraja seperti ini. Karena satu dan lain hal, ketika kita di Jepang kita nggak bisa ninggalin kerjaan kita nggak bisa fokus nantinya di usaha kopi kita kalau bukinya di Jepang. Pastinya kalau mau buka kedainya pun hanya Sabtu Minggu. Sementara di Jepang itu kan kita kerja full. Dari jam setengah 6 pagi sampai jam 11 malam. Jadi waktu kerjanya lebih banyak. Sementara biaya hidup harus bayar apartemen, harus bayar listrik, gas, itu semua ada hitung-hitungannya. Dipikir-pikir 2016 pada akhirnya kita memutuskan ya udah nggak usah buat di Jepang, kita bikin di Tomohon. Waktu itu kita belum tahu nih sama sekali kedai kopi di Tomohon itu sebenarnya sekarang seperti apa udah kayak di Jepang atau masih bener-bener ya kopi tradisional atau misalnya ya ibaratnya yang cepat saji tanpa ada teknik-teknik penyeduhan, tanpa ada unsur sains atau ilmu pengetahuannya masuk di dalam. Di 2016 itu kebetulan ada salah satu pencipta mesin roasting, mesin sangrai orang Bali namanya William Edison. Dia punya produk sangrai kopi sendiri juga, kayak yang kita pakai itu yang di belakang itu hasil ciptaan dari William Edison. Dia jalan-jalan ke Jepang, kebetulan kita udah kontak-kontakan sebelum itu. Jadi udah saling DM, udah saling WhatsAppan. Waktu kita masih di Jepang, nah Desember 2016 dia datang, kita ketemu. Baru dia yang ngeyakinin, salah satu orang yang ngeyakinin saya untuk pulang. Salah satunya dia yang ngomong pasar specialty kopi di Indonesia itu udah mulai terbentuk, apalagi di Bali. Tapi dia pun nggak bisa kasih janji atau nggak bisa kasih harapan karena dia nggak tahu Sulawesi Utara. Dia cuma bilang, tapi saya nggak tahu masalah Sulawesi Utara itu seperti apa. Di 2016 kita ketemu sharing tentang kopi. Baru saya ajak hospitality dia ke beberapa tempat pembuat alat kopi, distributor kopi Hario, pabriknya ada di mana. Saya hospitality ke dia. Ini nih keberadaan kopi-kopi di Jepang sekarang kayak gini. 2017 kita putusin untuk balik, tapi 2016 udah bener-bener kayak hati kecil itu udah bilang ya udah kamu balik aja. Kayak ada yang manggil lah, pulang ke daerah, pulang ke tanah sendiri, baru coba mulai usaha itu. Padahal di posisi itu istri kan pegawai bank, salah satu BUMN Indonesia yang ada di sana. Mau nggak mau harus ngelepasin itu semua. Kita gajinya per bulan 25 juta di luar overtime. Itu kita mutusin untuk kita nggak bisa lama-lama di luar negeri atau di negeri orang, sementara kita punya peluang yang lebih besar di negeri sendiri. Kita mesti coba ngelawan itu dulu, maksudnya menepis mental block bahwa kita nggak bisa. Ternyata masalah mental block ini paling penting di saat kita mau memulai sesuatu. Banyak orang mungkin berpikir, tuh udah enak di Jepang, kehidupan udah nyaman, apa semua. Tapi ketika kita punya potensi di daerah sendiri, kenapa kita nggak nyoba? Itu prinsip awal. Dari pengen buka kedai kopi di Jepang, pada akhirnya kita memutuskan untuk pulang, bangun di Tomohon. Waktu itu rencana bangun di cafe yang di sebelah, di tempat orang tua. Tapi karena ada beberapa perbedaan pendapat, akhirnya kayak udah jalannya Tuhan, kamu mesti berdiri sendiri atau apa ya. Kita berdiri sendiri. Waktu itu awal di Ruko Kas-Kasen, sewa 60 juta per tahun. Dan itu ya emang rencana dari plan A aja, di plan Z itu terus ada. Bersyukurnya ternyata segala sesuatu itu udah disiapin. Maksudnya secara kita nggak sadar, kita sadarnya ketika itu sudah berlangsung. Tuhan udah ciptain nih, maksudnya Tuhan udah kasih. Ternyata ketika kita balik, ternyata udah ada perkebunan kopi Koya yang petaninya udah ada, yang tanamannya udah ada. Di posisi itu pada awalnya kan prinsip kita yang penting kita buka kedai kopi, rumah sangrai pertama di Tomohon, sudah, maksudnya kita jalan aja. Tapi ada visi atau misalnya ada goals kita untuk tanam kopi sendiri. Karena melihat dari ketinggian kota Tomohon seperti apa,
Saya ada standarnya 800 mdpl bahkan sampai 1200. Dari perkebunan koya ini kita langsung terjun ke petaninya. Pas masuk, keberadaan kebun kopi itu hampir mati semua. Sekarang gimana langkah kita di saat kebunnya udah ada tapi udah mau mati nih semua. Sementara kita masih ngebangun brand Elmos itu arahnya akan kemana? Di situ kita coba langsung terjun ke petani, lihat kendala permasalahan petani di mana, dan ternyata di saat masuk petaninya udah putus asa. Rata-rata petani yang ada di Koya itu mereka udah males ngurusin kebun kopinya karena ternyata itu cuma sebagian proyek besar yang market pasarnya nggak tahu di mana. Jadi ada beberapa orang yang punya lahan untuk ditanamin kopi, marketnya mereka nggak tahu. Itulah sebenarnya yang jadi kendala di pertanian kita juga, bukan cuma di sekedar kopi, tapi di permasalahan di bawang, rica, tomat pun pada akhirnya sebagian besar masih mengalami hal itu karena mereka nggak tahu poin goalnya ini mau diarahkan ke siapa, pabrik kah, end user kah, langsung pengguna atau pengepul. Itu yang permasalahan dari petani kita yang ada di sini. Memang hampir semua pohon itu udah nggak diurus lagi. Di situ kita punya niat baik ngedatengin salah satu petani pakar dari Jawa Timur, orang Jember, namanya Pak Bambang Sriono. Dengan modal sendiri kita biayain dia datang ke sini untuk ngajarin kita gimana sebenarnya perawatan peremajaan kembali kebun kopi. Jadi dari Pak Bambang itu dia ngajarin, padahal waktu itu yang ngumpul cuma 3 petani doang. Dikasihlah materi-materinya, dikasih juga cara pangkas peremajaan kayak gimana, soal tunas air harus dibikin kayak gimana, baru peremajaan bikin rorak, ibaratnya cara pemupukannya per berapa bulan, tahapan per 3 bulannya kayak gimana. Dikasih tahu sama petani pakar ini, petani pakar yang dari Jember. Kebetulan dia juga keluaran pusat penelitian kopi dan kakao di Jember juga. Sudah beberapa kelompok tani yang dia handle. Dari situlah mulai kita belajar tentang kualitas kopi yang baik itu seperti ini. Jadi di situ kita ngirim sampel terus ke dia. Dan juga ngirim sampel ke William Edison ini yang jadi salah satu mentor kita lah. Maksudnya jadi salah satu orang yang patut kita contohi dari perjuangannya dia. Awalnya kita kirim sampel yang masih di fake. Yang benar-benar yang masih kita nggak tahu sama sekali. Ini proses apa sih sebenarnya pasca panennya. Kita kirim ke dia, dia langsung bilang, wah ini mah jamuran semua, nggak layak untuk dibilang kopi specialty. Nah di situ baru kita belajar. Nah sebenarnya kopi specialty itu kayak gimana? Ternyata punya. Dari Kementerian Pertanian pun sudah ada standar operasional prosedur pasca panen kopi. Dia tahapan natural, tahapan full wash, proses basah, sama semi basah. Nah kalau kayak tadi yang kita contohin di belakang, itu proses basah yang harus melewati fermentasi, kuas kulit dulu. Jadi itulah namanya ilmu, tetap harus berbagi ke siapapun juga. Akhirnya ya masing-masing punya berkat masing-masing. Itu di sekedar proses perjalanan kita di masalah petani kopi koya. Sembari ngembangin petani koya, kita udah ngembangin juga mulai di tahun 2018-2019 itu ada beberapa yang kita tanam kopi juga, udah mulai kita tanam. Hasilnya ya kayak yang di belakang kedai tadi, itu udah bisa kita nikmatin tahun-tahun ini. Nanti ada juga yang pilot project yang besar itu ada sekitar 400-500 pohon. Itu pilot project kita untuk jadi perkebunan tumpang sari. Dan juga ada eduwisata. Bagaimana konsep-konsep tanaman per 3 bulanan bisa mencukupi kebutuhan hidup petani sama tanaman tahunan. Ketika hortikultura digabungin sama pohon pohon buah yang punya skala 3 tahun, 5 tahun mungkin. Itu yang kita coba buktikan di Tomohon sini. Karena kalau kita nggak bikin, kita nggak bisa ngomong ke orang lain. Ibaratnya ya, sebagian besar data ambil di Google baru bilang ke orang. Tapi nggak punya bukti. Nah, kita mencoba belajar membuktikan itu. Sehingga nggak ada lagi yang istilahnya mengklaim ini pengembangan dari ini pengembangan dari ini. Itu yang kita bikin. Mau nggak mau kita harus ngebuktiin. Konsep yang kita jual ya lokalitas. Lokalitas baru kalau dari jenis kopinya ada signatur kopi seho, kopi racikan pakai cap tikus. Kopi campur cap tikus mau panas mau dingin itu bisa kita kolaborasikan. Masalahnya kenapa kita bilang kopi seho? Mindset orang tentang cap tikus itu terlalu negatif. Ketika orang kita beri nama kopi seho, mindset kebudayaan yang muncul di benak masyarakat. Bukan lagi mindset negatif, tapi seho itu dari pohon nira,
begini, cap tikus itu dari hasil penyulingan. Karena cap tikus udah tertanam lama jadi pemahaman negatif, kita mencoba merubah mindset itu. Ketika dibilang kopi seho itu, jadi nilai kebudayaan dan lokalitas kopi kita lebih muncul. Jadi produk unggulan. Karena kalau kita bawa kopi cap tikus, image-nya kan nggak meluas. Sementara kopi seho, wisatawan yang datang akan bertanya tentang seho ini bahasa apa. Kan kayak gitu. Seho ini pohon apa sebenarnya di kamus. Nah, orang-orang kebudayaan, nah itulah yang saya bilang seni dari perkebunan itu adalah kolaborasi ekosistem. Kebudayaan ada, pertanian lifestyle ada, kehidupan tradisional ada, bahkan penggabungan teknologi ada. Ketika ekosistemnya udah terbentuk, kita bukan lagi bicara petani yang berharapkan bantuan-bantuan. Kita udah bicara pengusaha tani, bukan lagi masalah petani. Bahasa berkelasnya sekarang, agripreneur. Seorang agripreneur itu dia mampu menciptakan sampai marketplace-nya seperti apa, tujuan pasarnya dibuat ini seperti apa. Sementara kalau kita di sini masih punya pemahaman cari sehari makan sehari. Sekarang konsep agripreneur udah bukan kayak gitu lagi. Agripreneur itu udah jelas. Kita jual produknya ke sini. Jadi benar-benar yang harus kita ciptain itu masalah mindset lagi, mindset sama mental block. Siap nggak petani kita itu jadi orang kaya? Nah, orang kaya yang seperti apa? Orang kaya yang profesional. Orang kaya yang profesional itu seperti apa lagi? Maksudnya benar-benar memadukan masalah bisnis dengan secara realistis gitu. Jadi nggak bicara soal keuntungan yang besar, tapi dia profesional secara etika bisnis ekonomi yang realistis. Ketika saya bekerja begini, saya berhak mendapat keuntungan seperti ini. Yang membedakan kopi kita ya salah satu yaitu tadi kita tanam kopi sendiri, proses pengolahannya kita bikin sendiri. Seperti yang contoh yang kita perlihatkan di video yang sebelum, itu salah satu contoh proses bagaimana kita ngolah kopi dari hulu ke hilir. Jadi di petani itu dari tanam, proses perawatan, pemupukan, pemetikan pun harus diseleksi yang buah seperti apa. Baru dirambang yang kayak tadi dirambang yang ngapung kita buang. Itu tahapan-tahapan untuk menuju kopi yang berkualitas. Kopi yang bahasa orang-orang kopi sekarang ya kopi specialty karena dia melewati tahapan-tahapan sortiran secara manual. Ada memang yang pakai mesin, tapi itu untuk skala besar. Pada prinsipnya kita di sini apa? Memulai sesuatu dari hal kecil aja dulu yang mampu mengubah mindset orang. Kita nggak perlu melakukan sesuatu yang besar untuk merubah mindset orang. Ya dari hal-hal kecil aja dulu. Sama kayak sekarang, keberadaan euforia kedai kopi di Tomohon. Sekarang booming sekali di tengah pandemi, bukannya usaha tutup, usaha kedai kopi itu kalau mau dilihat di statistik, dia bisa jadi salah satu motor penggerak ekonomi di satu kota kayak di Tomohon sekarang. Orang lain mengeluh di masalah pandemi, kedai kopi enggak. Karena apa? Beberapa orang yang belajar di kita, mindset itu yang kita tanam. Mindset mandiri. Mindset menemukan. Ibaratnya kalau kita petakan, biasanya kalau di orang-orang ekonomi tahu tentang elemen bisnis canvas. Ada beberapa elemen bisnis canvas yang kita petakan itu ada punya value proposition. Nah, setiap usaha harus punya itu, value proposition itu. Sementara Elmons punya value proposition di masalah pertanian. Maksudnya di perkebunannya kita punya perkebunan sendiri. Maksudnya ada kebun sendiri yang kita rintis saat ini. Baru di masalah blend, Elmons blend itu kayak gimana. Ini yang kita racik, berapa persen Arabica, Robusta. Itulah yang jadi value proposition kita. Value proposition kita terbentuk dari mana? Kita ngelihat keunggulan kita itu misalnya terbentuk dari survei kita sendiri. Jadi dari survei kita sendiri, oh ternyata mereka lebih cocok racikan blend yang seperti ini. 50% Arabica Tomohon Koya atau misalnya sama Robusta Gunung Ambang. Kalau untuk blend ini ada Gunung Ambang dari Desa Liberia, di Sulut juga. Ada salah satu rekan petani yang di sana yang benar-benar udah cukup profesional juga ngolah produksi kopi. Dan dia benar-benar ya, karena kita satu gabungan di waktu proses pendampingan, ikut pelatihan pendampingan yang dibuat Bank Indonesia. Jadi saya pikir ya, apa salahnya kita saling kolaborasi dari petani Gunung Ambang, Tomohon, akhirnya menciptakan satu cita rasa yang punya keunikan sendiri dari blend-blend yang ada di luar Sulawesi Utara. Kalau pemasaran kita digital ada, via e-commerce ada, baru via Google Business ada. Di Google Business kita juga memahami tentang bagaimana sih ilmu SEO, Search Engine Optimizer itu sebenarnya konsepnya seperti apa.
Nah, kita juga menginputkan keberadaan bisnis kita di Google Business itu pakai SEO. Gimana orang mencari kita lebih gampang dan kita masih bisa berada di line up nomor 1 di Tomohon. Kalau untuk di Sulawesi Utara, saya belum ngecek kayak gimana, tapi kita minimal membangun dari hal kecil dulu. Awalnya waktu pandemi, saya salah satu orang yang mengkritisi peraturan daerah yang bicara soal 25% pengunjung. Saya yang itu sampai ke DPRD, kantor DPRD, kita diskusi dan saya bilang, konsep 25% pengunjung di tempat pariwisata dan di kedai kopi itu beda. Keseimbangannya di mana? Yang akan terjadi cuma ketimpangan, bukan keseimbangan. Konsep pariwisata dia bisa menampung 100 orang sampai 150 orang mungkin. 25%-nya berapa dari 100 orang? Masih ada berapa orang yang bisa diinput? Berarti masih ada 25 orang yang masuk. Kedai kopi, konsep 25%-nya seperti apa? Kayak kita, yang cuma bisa menampung 20 orang misalnya. Atau 30 orang. 25%-nya berapa yang mau masuk di kita? Itulah yang yang waktu kemarin PPKM itu kita kritisi di hal itu. Masalah 25% itu diambil dari patokan mana? Untuk skala pariwisata, 25% masih mungkin nggak akan terganggu besar. Tapi di skala kedai-kedai kopi, 25% itu cukup besar. Tapi kita tidak hanya sekedar mengkritik, tapi juga kita menciptakan solusi sendiri. Ketika yang lain nggak bisa nemuin solusi, mau nggak mau kita nemuin solusi sendiri. Yang tadinya Elmons buka jam 3 sore, kita balik, kita buka jam 8 pagi untuk menjaga konsistensi omset itu. Jadi ada pada akhirnya yang datang pagi, datang juga sorenya. Pas dia sebelum kerja dia ngopi, pulang kerja dia masih mampir juga. Akhirnya terbentuklah beberapa customer yang sudah menjadi customer yang loyal. Sebenarnya arti dari brand itu sendiri, brand itu sebenarnya ikatan emosional antara kita sebagai pengusaha dan customer kita. Jadi di situ ada ikatan emosional secara tidak langsung. Harga berapapun kopi ini, karena dia maksudnya udah kena dengan produk kita, dia pasti akan balik lagi mencari kita, maksudnya nggak akan pernah berhenti untuk ya udah saya udah percaya produk kamu. Di situ ketika kita punya ikatan emosional, terbentuklah kepercayaan. Kalau saya lebih ke menjelaskan, Bapak atau Ibu penikmat kopi yang seperti apa? Oh, saya mau yang nggak terlalu asam. Oke, tanggung jawab kita menciptakan rasa yang tidak terlalu asam. Bagaimana ngeluarin cita rasa yang lebih manis dan smooth untuk pelanggan kita? Nah, itu tanggung jawab kita, karena kita tahu tekniknya seperti apa. Makanya skala usaha kedai kopi yang kayak sekarang yang kita buat ini, dia bukan cuma sekedar ngobrol soal baristanya, tapi baristanya paham nggak tentang proses dari hulunya seperti apa. Karena kalau di rincian beberapa buku yang ada, 60% itu di kopi, 60% di perkebunan, 30%-nya di sangrai, barista itu tinggal 10%. Kalau dari perkebunannya udah jelek, pasti di sininya juga jelek. Itulah yang kita push. Gimana supaya orang terus balik lagi, terus mengingat ketika datang di Elmons, oh dia nggak sediain gula untuk kopi hitam. Dulu orang merasa risih dengan statement kita, di sini kita nggak jual kopi pakai gula, kita kopinya udah nggak pakai gula. Tapi ketika beberapa orang yang penasaran, mencoba, ada yang, oh iya ternyata ada cita rasa manisnya. Tergantung selera mereka sih maunya seperti apa, kita berusaha mengikuti selera customer. Ada beberapa customer yang udah loyal, pengen asamnya dinaikin atau apa ya, itu udah masalah teknis di gilingan, rasio kopi yang kita pakai. Jadi kopi sekarang itu udah tentang sains lagi, udah tentang ilmu pengetahuan. Bukan lagi sekedar orang datang minum, dapat duitnya, selesai. Tapi tentang hospitality itu sendiri. Motivasi pertama keluarga, kedua mempertahankan tanah kita sih supaya nggak dijual. Jadi motivasi saya sendiri selain keluarga, yaitu merubah hidup. Apa kita akan terus lama-lama jadi pekerja buat orang-orang besar, atau kita akan membangun usaha kita, pribadi kita, yang orang akan melihat bahwa oh Elmons itu seperti itu. Dia bukan lagi ibaratnya oh dia cuma buruh pabrik atau apa, tapi Elmons itu punya prinsip seperti ini, pemahaman seperti ini. Nah, brand usaha biasanya akan menunjukkan personal brand kita. Seperti apa usaha kita, pasti seperti itu juga kelakuan pengusaha, ownernya.
Kalau produk kita udah pernah dibeli, kalau di Jakarta itu ada Bojak ID, Ngopi, nama kedai kopinya ya Ngopi. Itu udah kirim ke sana udah sering. Baru Kalimantan biasa kayak BCBB Borneo Coffee Bar itu ada di Kalimantan. Dia mesen 5-10 kilo per bulan. Jadi udah beberapa. Kalau kedai kopi Tomohon hampir semua kita kasih. Jadi adapun beberapa teman yang masih baru memulai usaha, kita prinsipnya ya memanusiakan manusia dulu. Pertama ya, kopinya kita kasih, ini jadi modal. Nanti kalau udah dapat keuntungan, ya udah balikin harganya, kayak gitu. Jadi kita nggak, kalau mau ngebantu teman seperti itu, maksudnya ini kopi, yang penting usahanya jalan dulu. Nanti dapat keuntungan dari sini, balikin aja lagi. Maksudnya modal kopi yang kita kasih kalau udah ada uang, balikin. Kalau kedai kopi itu yang di Tomohon ada sekitar 12-13 kedai yang sekarang. Itulah yang memang salah satu tujuan kita itu, salah satu goals kita di 2017 itu. Bagaimana kita menciptakan usaha-usaha yang dianggap mikro, tapi ketika dia banyak, dia sebenarnya sudah membentuk satu makro yang menjaga putaran ekonomi di satu wilayah itu. Sekarang apa itu nggak menopang salah satu putaran ekonomi? Itu menopang, kita bisa ngedapetin datanya dari ketika orang datang per satu cangkir hitungan 10.000 aja satu cangkir, tapi orang yang mengkonsumsi kopi di Tomohon kan nggak cuma satu cangkir. Di situ kita bisa ngedapetin hitung-hitungan berapa banyak masyarakat Tomohon yang minum kopi dalam sehari dan dia nongkrong di kedai kopi. Hitungan 10.000 dikali 30 hari itu baru satu orang satu gelas. Belum satu orang yang udah 2 gelas, 3 gelas. Ya untuk kita mengubah mindset ya kita pertama kita bikin pelatihan atau sekedar workshop. Nah workshop ini workshop tentang teknis bagaimana cara seduh kopi, cara seduh misalnya latte art, pengetahuan dasarnya seperti apa itu kita buat di workshop itu. Jadi soal rasio yang digunakan menciptakan kopi asam. Kopi yang asamnya tinggi, ini kita bikin yang kayak gini. Itu dari metode yang kita kasih di workshop. Pertama ya, untuk menciptakan customer, menciptakan arahnya kemana. Beberapa teman yang udah punya kedai kopi yang belajar di kita, itu pun tetap kita selalu menegaskan tentang ini. Kalau kita bicara kedai kopi, Elmon's Kopi juga kedai kopi. Tapi keunggulan dari kedai kopinya kamu itu seperti apa? Kayak gitu ya. Kita nanya balik lagi, maksudnya ketika orang bertanya Elmon's keunggulannya apa? Kita jawab. Nah sekarang ketika kita bertanya ke teman-teman lain, keunggulan dari kedai kopinya kalian itu seperti apa? Itu kita juga bahas ke teman-teman. Kalau cuma sekedar kedai kopi, Elmon's juga salah satu kedai kopi. Tapi gimana orang bisa tertanam di pikiran orang tentang nama kedai kopi ini? Itu yang seharusnya beberapa teman-teman saya itu teman-teman kedai, saya selalu genjot di masalah itu. Maksudnya press mereka di masalah, ayo ciptakan produk keunggulan ataupun jenis kopi yang unggul dari racikan kalian. Sehingga orang akan kenal, oke, kita banyak kedai kopi tapi punya keunggulan masing-masing. Jadi kita harapan ke depan para pengusaha kopi ini menjadi pengusaha yang mandiri, yang bisa tidak bergantung harus ada ini baru bisa bergerak, harus ada ini baru bisa bergerak. Kita juga memulai dari segala keterbatasan yang ada, tapi gimana dampak pengaruh positif ke lingkungan. Jangan ibaratnya ya, kita cuma kejar bisnisnya, tapi kita nggak memperhatikan ekosistemnya juga. Satu pesan terakhir atau misalnya satu bahasa terakhir dari saya itu perubahan mindset untuk menuju kesuksesan.